kita tuh kalau dari awal tuh makanan pokok kita itu emang nasi ya? Enggak. Awalnya nenek moyang orang kita itu makannya itu bukan biji-bijian tapi umbi-umbian. Ah, gitu. Jadi waktu sebelum padi itu datang ke Indonesia, menurut catatan para sejarawan, jadi makanan asli khas Nusantara itu pada zaman itu adalah umbi-umbian. Oh gitu. Oh, jadi padi itu bukan tanaman asli Indonesia juga? Bukan, kalau menurut catatan para sejarawan. Jadi padi itu asal muasalnya ditemukan di Sungai Kuning, Cina sana. Oh, berarti tanaman asli Cina sana gitu? Ya, kalau menurut catatan dari Tiongkok beras itu berasal dari atau padi itu berasal dari Tiongkok sana, dari Sungai Kuning sana. itu. Ya, dari aliran Sungai Kuning itulah mulai asal muasalnya terciptanya ada pesawahan apa gitu. Nah, inilah bedanya makanan atau satu tanaman yang dibawa oleh kolonial sama dibawa oleh para pedagang atau perantau di zaman dulu. Itu dari cara turunannya, maksudnya itu produknya, hasil produknya gitu. Kalau yang dibawa nenek moyang itu begitu sampai ke tempat kita, karena dia udah ribuan tahun yang lalu mungkin, gitu, atau ratusan tahun yang lalu gitu lah mungkin ya, datang ke sini gitu. Akhirnya begitu sampai sini jadi banyak produk jadinya gitu, maksudnya produk turunannya gitu. Contoh beras itu kan, sampai ke Indonesia itu ya jadi lontong, padahal di negara asalnya nggak ada itu lontong. Oh gitu. Nah, kalau di Jawa Barat ada nama lepet gitu. Nah, itu pun lontong aja dibuatnya dengan berbagai jenis, ada ketupat, ada lontong, ada apa, nah, kayak gitulah. Inovasinya banyak gitu banyak. Ya. Ada kue beras pun banyak. Dari kue beras ada bermacam-macam kue yang beras. Kayak dibuat mama itu apa yang apa itu kan? Terus. Nah, itulah bedanya kalau dibawa oleh nenek moyang. Walaupun ada produk dari hasil aslinya dari sana dibawa oleh perantau Tiongkok itu ke Indonesia gitu. Itulah, kalau asal muasalnya ya memang dari Tiongkok. Kalau menurut catatan sejarah. Iya. Gitu. Kalau dari misalnya dari koloni kayak gitu bawaannya tuh nggak ada tanaman-tanaman yang bawaan dari penjajah itu nggak ada turunannya. Ada, tapi enggak sebanyak. Enggak segitu banyak, tapi boleh dikatakan hampir sedikit lah gitu. Lebih banyak meniru bawaan aslinya. Contoh yang dibawa penjajah itu ke sini, contohnya kentang. Karena kentang ini mungkin datangnya enggak sampai ribuan tahun, terus dibawanya orang penjajah. Untuk makanan para penjajah ya tentu harus ngikutin model selera para penjajah ya gitu. Contohnya mungkin smash potato kayak gitu, atau kayak perkedel gitu. Cuman setelah sini aja di inovasi perkedelnya, tapi kan intinya dihancurin lagi dari untuk makanan para penjajah itu kan intinya dari awalnya, bukan inovasi dari kentang dibuat apa gitu, bukan kan. Nah, seperti beras kan beda. Kalau beras misalkan dari Cinanya untuk ini misalkan untuk ada kue beras, kue beras itu apalah gitu. Tapi kan di Indonesia ada buat lontong, buat ketupat gitu. Iya, ada inovasinya gitu. Terus sejak kapan beras tuh jadi makanan pokok di Indonesia?
kalau emang bukan tanaman Indonesia gitu, prosesnya tuh gimana gitu? Kalau misalkan lebih tepatnya sih kurang tahu ya. Kapan itunya lebih tepatnya tahunnya gitu ya datang ke Indonesia. Tapi diperkirakan itu ketika zaman kerajaan Majapahit itu udah ada. Udah mulai jadi udah ada. Makanan pokok lah gitu ya. Udah mulai makanan pokok. Mungkin sebelumnya juga sudah ada. Mungkin zaman Singosari itu udah ada. Cuman bedanya mungkin masih mungkin yang nanamnya mungkin masih skala kecil, ataupun mungkin masih bisa jadi orang-orang itu aja, mungkin orang-orang yang keturunan orang Tiongkok mungkin. Iya gitu. Mungkin gitu. Itu hanya persepsi aja itu mungkin gitu. Ya bagi kawan-kawan yang tahu info lebih lanjutnya ya silahkan share lagi lah di blog. Sharing, kita kan sharing di sini ngobrol. Ya, ngobrol aja gitu. Ngobrol santai aja gitu. Oh, adik kira kan karena makanan pokok kita nasi gitu. Jadi beras itu, padi itu ya tanaman asli Indonesia. Ternyata di Indonesia nih banyak ya tanaman-tanaman yang ibaratnya kita lihat sehari-hari itu, yang kita pakai sehari-hari itu bukan tanaman asli Indonesia gitu. Iya, malah justru makanan asli Indonesianya hampir punah sekarang. Gitu. Iya, ada ubi itu makanan Indonesia kan umbi-umbian, namanya umbi Jawa, ada ubi Jawa. Di Indonesia hampir punah karena udah hampir nggak ada lagi yang membudidayakan apalagi secara komersil ya, secara budaya biasa aja nggak ada, hampir nggak ada gitu. Kalau zaman dulu tahun 90-an masih ada lah, ditemukan beberapa di desa-desa itu masih ada lah gitu. Sekarang di tahun 2020-an ini hampir nggak ada orang nanam itu gitu. Tanam ubi itu. Iya, hanya di desa-desa terpencil di Pulau Jawa sana yang masih ada mungkin. Masih ada. Justru yang anehnya malah di Cina sana dikembangkan secara komersil gitu. Ubi itu? Iya. Padahal itu tanaman asli Indonesia ya kan? Kok kayaknya kebalik gitu ya? Iya. Tanaman asli mereka di sini malah berkembang biak. Iya. Tapi jangan salah, padi itu di Cina itu masih banyak. Malah banyak sekali varietasnya, jenisnya gitu. Kayak beras merah yang kayak gitu-gitu mungkin ya? Itu salah satunya ya kayak gitu. Bahkan kayak jenis misalkan padi gurun ada. Nanam padi di gurun pasir bisa tumbuh. Bukannya kalau padi itu harus menggenang, airnya harus di lumpur. Padi huma ada, padi huma itu di tanah. Itu mereka itu sekarang tuh banyak mengembangkan jenis-jenis padi gitu. Jadi sekarang itu padi itu nggak hanya ditumbuh di daerah yang berair kayak persawahan gitu, di tanah biasa, tanah gurun gitu. Iya. Gitu. Inovasinya udah banyak ya kan. Mulai yang tanaman padinya itu ketinggiannya cuman setengah meter gitu kan, 50 cm sampai 50-60 cm, sampai yang tingginya sampai hampir setinggi manusia ada. Di Cina itu. Gitu. Ya karena itu mereka tanaman asli mereka gitu ya kan ya. Ya, tanaman asli mereka, dan mau istilahnya itu meneliti gitu, membuat hybridnya gitu loh, membuat jenis-jenis baru gitu. Iya. Yang lebih tahan terhadap hama, penyakit gitu. Ibaratnya mengikuti zaman ya kan. Ya betul, salah satunya mengikuti zaman, tapi mengikuti kontur tanah atau topografi tanah ya, iklimnya gitu. Selain produksinya gitu, produktivitasnya gitu. Oke, makasih ya yang nonton ilmunya kali ini. Yang mau request boleh ya di komen aja, atau ada pendapat lain atau ada ilmu lain atau gimana, boleh di komen-komen.